Selamat berjumpa kembali teman-teman. Pada hari ini kita akan mereview, kita akan uji coba penggunaan LDMOS RF amplifier ini dan sekaligus menjawab banyak pertanyaan teman-teman berkenaan dengan RF amplifier LDMOS ini, baik tegangannya, matching inputnya, outputnya, dan relay dan banyak halnya. Ya teman-teman, lihat sendiri cara penyambungannya sudah paham ya, input, output, relaynya ya. Kemudian kita akan siapkan dulu meternya, tentunya skala 1 kW ya, dummy loadnya. Saat ini di Jakarta hujan, berharap bisa kita coba juga ke udara nih, tapi saya lihat kok frekuensinya sepi, mungkin propagasinya seperti itu ya. Kita akan langsung saja kita ke 7MC. Saya menggunakan switchingnya, saya putar maksimum aja langsung 19 volt. Ini udah maksimum switching saya 19 volt ya. Inputnya kita lihat, inputnya 4 watt, kita input 4 watt, kemudian frekuensinya di 7MC langsung ya, karena ini yang paling sering digunakan. Seperti biasa kita lihat kontrolnya. Voltmeter ini adalah penunjukan sederhana saja, jadi kalau tidak stabil itu karena ada faktor kejut di voltmeternya ya. Kita lihat keluarnya adalah sekitar 400 watt pada input 3,5 dengan tegangan 19 volt, frekuensinya di 40 meter seperti itu. Di 3,5 watt, kita lihat, cek lagi sekali lagi, menunjukkan 400 ya, 400 watt. Dan tadi diperhatikan juga matching inputnya matching ya, jadi inputnya juga harus benar-benar matching. Jadi matching input itu penting sekali buat transceiver kita ya. Ini kita akan lihat di semua frekuensi inputnya itu 1:1. Kita akan naikkan inputnya, kalau tadi 3,5, kita akan coba jadi 5 watt input ya. Kita lihat di power meter 5 watt lebih dikit. Kita coba berapa dia bisa keluar pada posisi 5 watt input, 19 volt 7MC ya. Perhatikan lagi low pass filternya selalu dikontrol, itu sangat penting. Dan ini kita lihat pada 1 kilo, dan kita lihat 450 sampai 500 watt pada input 5 watt. Berarti antara 3,5 sampai 5 ini tidak ada perubahan signifikan. Ini harus kita catat dulu bahwa di 40 meter input 5 watt itu bisa dapat 400 sampai 500 pada tegangan 19 volt. Ini yang saya coba saat ini ya teman-teman. Kita coba lagi, kita mainkan. Sekarang kita mau pindah ke 80 dulu deh. Kita ke 80 meter, turun ke bawah sedikit. Inputnya dulu kita setting, kita lihat di transceivernya 5, tapi keluarnya di wattmeter itu cuma 4 ya. Jadi kita cek inputnya berapa ya, ternyata inputnya cuma 4 ya, di transceivernya itu 5, inputnya 4. Kita nyalakan boosternya, kita perhatikan low pass filternya. Ini semua sudah melewati low pass filter ya teman-teman. Kalau nggak melewati low pass filter, waduh bisa 600-700 ya. Tapi ini melewati low pass filter, jadi harmoniknya semua sudah ditekan gitu. Jadi kita lihat input 4 watt pada 80 meter seperti itu. Terlihat 400 watt 400 watt input 4 watt, tegangan 19 volt, frekuensinya 80 meter. Kita lihat lagi tuh, kita mainkan sangat stabil sekali.
400 watt keluarnya. Kita akan pindah ke 14 deh ya. Kita akan pindah ke 14. Kita mau lihat di 14 inputnya masih 4, inputnya 4 watt, tegangannya 19, masih sama, frekuensi 14. Kita cek ya, 4 watt input 4 watt, pencet lagi 4 watt. Kita pindahkan, kita nyalakan boosternya, kita periksa low pass filternya seperti biasa. Ini sangat penting nih, jangan sampai salah. Kita lihat berapa keluarnya. Ternyata 250 pada input 4 watt, keluarnya 250 ya pada tegangan 19. Kita mau coba nih naikkan jadi 10 watt ya. Kalau masih 250 mestinya masih bisa naik nih. Kita coba dengan input 10 watt, setting dulu powernya 10 watt, cek input, cek out, mentok. Kita skalanya, kita lihat 10 watt kurang dikit ya, 10 watt lah katakan, input 10 watt. VCC-nya tetap ya, tegangannya 19, frekuensinya di 14, diperiksa lagi ya, dicek lagi seperti itu. Lalu kita lihat power meter output, ternyata 400, masih mampu 400 pada frekuensi 14 MHz atau di 20 meter dengan input 10 watt. Matching inputnya tadi juga kita sudah lihat, matching semua ya. Kita lihat lagi tuh, kita mainkan, itu keluarnya 400 watt pada input. Kita akan pindah ke 21. Inputnya kita setting dulu, kita mau kasih input 5 watt. Kita periksa dulu inputnya 5 lebih, 6 bahkan 6 ya, oke lah, kita kasih 6 watt. Tegangannya masih sama, tidak kita robah. Ini udah maksimum soalnya switching saya, jadi udah nggak bisa dinaikin lagi, sekitar 18,5 sampai 19 saja. Frekuensinya 21, oke. Kita periksa lagi, kita nyalakan low pass filternya, pindahkan ke 15, oke. Seperti biasa kita cek di power meter skala 1 kilo dan dia keluarnya 250 saja. Sepertinya menurun nih ya, karena ini sifat karakteristiknya gitu. Kalau khusus mode frekuensi ini bisa, tapi kan ini karena ini sangat lebar, kita berusaha untuk general coverage ya, tetapi ini sangat luas dari 3 sampai 30 istilahnya. Jadi menurun pada frekuensi lebih tinggi. Sekarang kita naikkan menjadi 10 watt. Kita mau lihat, mentok. Kita coba kegedean 13 watt, kita turunin sedikit sampai benar-benar 10 watt. 10 watt kita coba, kita lihat pada tegangan yang sama. Ini tegangannya nggak dirubah-rubah, udah langsung aja deh segitu, seperti itu. Kita cek, oke, tepat 10 watt 10 watt input ya. Cek lagi 10 watt input, kemudian periksa lagi low pass filternya, tegangannya, frekuensinya sudah benar. Kita mau coba naikkan dengan 10 watt input, kita lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya ternyata tetap 250 watt, berarti ini sudah maksimum ya. Ini kita sudah makin paham nih, kalau sudah tidak bisa naik lagi itu jangan dipaksakan inputnya ditambah
itu nanti yang jebol di inputnya gitu ya. Kalau sudah powernya menurun itu artinya LDMOS-nya udah kena tuh. Oke, kita lanjutkan coba ke 27 deh. 27 teman-teman yang suka ber-QSO di 27 juga bisa menggunakan. Coba di 27 langsung aja input 10 watt. Ini udah maksimum nih. Tidak boleh lebih dari 10 watt. Walaupun ada pengamannya teman-teman, tapi kalau sampai terlalu lebih pengamannya juga nggak bakalan bisa tahan gitu ya. Jadi itulah gunanya kita uji coba supaya kita bisa lihat karakteristik dari booster yang kita buat ini. 10 watt input, tegangan masih sama, frekuensi 27. Kita akan lihat berapa dia bisa keluar, seperti apa. Ternyata cuma 150, lumayan ya. Dengan input yang kecil bisa keluar seperti itu, berarti transfernya awet. Dan itu memang filosofi awalnya seperti itu. Kita buat sendiri, pakai sendiri, transceivernya awet seperti itu ya. Jadi langsung kita coba ke 28, sepertinya nggak akan jauh berbeda. Kalau memang mau khusus di 27 dan 28, jadi kita matching di situ, itu 400 juga bisa keluar, tapi di tempat lainnya kecil. Nah ini kita lebih mau fokus di low bandnya ya, seperti itu. Sekarang kita mau coba dengan PON ya. Tentunya kalau PON powernya bisa lebih kecil ya. Tadi setting 10 watt, powernya sekitar 4 watt begitu. Jadi kita coba sajalah, kita lihat dengan PON ya. Ini kan powernya besar 10, tapi kalau dengan PON kita lihat berapa keluarnya. Cuma 4 watt ya teman-teman, cuma 4 watt. Tapi kita coba nyalakan booster, periksa lagi, itu power meternya, kita skalanya udah benar, kita lihat 400 ya. Kita lihat jarum menunjuk pada posisi 400 pada input 4 watt. Berarti seperti hasil uji coba tadi ya di awal ya teman-teman, itu pada posisi 4 watt saja. Kita lihat frekuensinya masih hujan, jadi rupanya propagasinya juga menutup. Ini kita cek inputnya, kita coba naikkan sedikit. Kita mau lihat berapa hasilnya. Seperti biasa kita periksa dulu low pass filter ya, sudah oke. Kita main-mainkan seperti itu ya. Ini memang dibuat manual karena supaya betul-betul yakin pasti. Jadi inilah gunanya kita mereview supaya lebih tahu. Nah seperti itu teman-teman. Jadi secara umum kalau 19 volt narik 40 ampere itu kan 760 watt input. Kalau 70% efisiensi berarti paling tidak 400 sampai 500 watt itu mesti dapat ya. Jadi kita juga tahu ternyata hasil uji coba kita di 80 dan di 40 itu sangat sensitif. Jadi cukup dengan 5 watt. Bahkan dengan 3,5 watt pun ber-QSO sudah nyaman sekali gitu ya. Ada teman yang bertanya bagaimana saya ber-QSO. Kalau saya menggunakan hanya 14 sampai 15 volt saja. Jadi saya tidak pernah main pada maksimum power karena itu nggak bakalan mungkin gitu ya. Jadi apa yang kita buat, apa yang kita gunakan biar kiranya jadi awet. Ada yang menanyakan tentang relaynya. Relaynya itu 12 volt. Jadi kalau kita naikkan sampai 20 volt pun di dalamnya ada pengamannya, ada regulatednya, jadi semuanya aman. Terus matching input juga kita sudah lihat di semua band, semua inputnya matching 1,1.
artinya transceiver kita juga akan jadi aman. Seperti itu teman-teman. Thank you for watching. I hope you like and enjoy this RF amplifier using low price LD MOSFET. Good luck and 73. Ya, begitulah buat teman-teman kita yang jauh di seberang lautan sana. Ya, buat kita seperti ini kita sudah bisa lakukan. Semoga kita bisa manfaatkan, enjoy saja dalam berkomunikasi. Saya masih akan mencoba nih, mau coba-coba mau dihubungkan keluar, tapi saat ini di Jakarta sedang hujan, awannya gelap. Dimainkan. LDMOS-nya, amplifiernya itu masih dingin-dingin saja ya. Kalau sedikit panas atau anget itu biasa, karena energi panas itu ditransfer ke pendingin. 1, 2, coba. Roger. 1, 2, 3. Belajar menghitung. Sedang belajar menghitung. 1, 2, 3. 4-nya tidak ada, cuma sampai 1, 2, 3. Ya, begitulah kalau belajar menghitung, ya seperti anak-anak atau cucu kita waktu SD gitu ya, waktu TK belajar menghitung. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah booster RF amplifier sederhana ya. Ingat ATM, teman-teman amati, tiru, lalu modifikasi buat yang lebih baik. Namun menurut saya ini sudah cukup memenuhi syarat untuk berkomunikasi. Input 50, output 50. Itu filosofinya adalah supaya transceiver kita aman, kita QSO-nya juga enjoy, dan ini juga menggunakan LDMOS yang relatif murah dibandingkan kalau kita gunakan yang mahal kan. Itu baru seharga LDMOS saja ya. Kalau terjadi kerusakan itu kondangannya itu terasa banget. Tapi ini pun berharap akan terus bisa digunakan ya, menikmati ber-QSO. Nah, teman-teman bisa lihat begitu sederhana, begitu simple, namun semuanya kita harus tahu, kita harus paham barang yang kita gunakan. Tentu tidak bisa kita gunakan sampai maksimum. Enjoy your life. Sampai jumpa.